Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten metode episode 8. Metode episode sebelumnya kan kita sudah membahas The Headless Way, jalan tanpa kepala atau teknik tanpa kepala, metode tanpa kepala. Nah, eh dan juga aku jelaskan juga di video analogi akal dan pikiran kemarin untuk memudahkan teman-teman memahami The Headless Way itu seperti apa. Kali ini, kali ini kita akan bahas metode yang sudah banyak di request ya teman-teman ya di kolom komentar YouTube, di chat pribadi, di DM Instagram Toporoso. Jadi ada banyak orang yang pengen tahu sebenarnya metode ini seperti apa. Metode ini itu populernya disebut peripheral. Ya, metode peripheral. Kembali lagi, basicnya peripheral itu adalah sebuah metode penyaksian atau metode kesadaran. Sehingga ciri dan efeknya si peripheral ini itu kembali lagi meruang atau meluas. Jadi dia tidak hanya fokus di satu objek saja atau tidak hanya disadari hanya di satu sesuatu saja, tapi dia itu meluas seperti konteks yang kemarin kita bahas ya, antara konten dan konteks. Oke, peripheral ini kalau teman-teman tahu metode penyaksian jarak kemarin yang sudah kita sama-sama bahas dan praktikkan, itu mirip sebenarnya, mirip dengan metode penyaksian jarak. Apalagi ditambah ada metode namanya Hakalau dari Hawaii. Nanti kita akan membahas metode Hakalau lebih lanjut lah di metode episode selanjutnya. Peripheral ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ya, secara perkembangannya itu dibagi menjadi 3. Yaitu peripheral kinestetik atau tubuh, peripheral auditory, audio atau pendengaran, sama peripheral eyes atau peripheral visual. Oke? Jadi ada 3 jenis peripheral. Kita akan bahas peripheral kinestetik dulu atau peripheral tubuh. Kalau kita pikir-pikir ya teman-teman ya, kan tubuh kita itu banyak rongga, ya enggak? Jadi kalau kita siluetkan tubuh kita itu kan ada banyak rongga-rongga kosong di situ ya. Nah, kekosongan itu biasanya diisi dengan entah itu pembuluh darah, daging, otot, organ, tulang, dan sebagainya. Tapi basicnya kalau kita memahami peripheral, kita bayangkan tubuh kita itu adalah ruangan kosong atau ruangan yang penuh dengan rongga. Oke? Nah, biasanya orang-orang itu hanya menghuni kepalanya aja. Jadi dia hanya menyadari dan memakai rongga yang ada di sekitar kepala ini. Tidak menyeluruh. Kalau teman-teman tahu Medika episode berapa ya lupa aku. Tentang penyaksian itu, yang ini thumbnailnya. Itu sebenarnya metode peripheral kinestetik sebenarnya. Jadi bagaimana kita menghuni nggak hanya kepala aja tapi seluruh badan, seluruh tubuh. Nah, contohnya misalkan gini. Ini caranya ya, cara metode peripheral kinestetik itu kamu sadari tangan, menyadari tangan, tapi menyadari tangannya di dalam rongga tangan. Jadi bukan tangan yang ini, tapi di dalamnya. Coba sadari tanganmu, tapi sadari rongga yang ada di dalamnya. Huni tanganmu. Hunilah tanganmu di dalam. Nah, itu kalau udah clear, mungkin huni di leher atau huni di bagian kaki, di bagian perut, di bagian macam itu terserah teman-teman. Urutannya gimana? Tapi biasanya kalau latihannya ya itu dari bawah, dari kaki, dari jempol-jempol kaki, jari-jari kaki, naik ke atas ke betis atau ke telapak kaki dulu, ke betis, ke paha, ke selangkangan, ke pinggang, ke perut, ke dada, ke tangan, jari-jari tangan dan sebagainya, bahu, leher, terus habis itu kepala, hidung dan seterusnya. Oke? Jadi objek pembantunya itu adalah tubuhmu sendiri dan rongga yang ada di dalam itu.
Nah, tujuannya kembali lagi, tujuannya bagaimana kita nggak hanya menghuni kepala kita, tapi menghuni area-area yang kita tanpa sadari itu sudah ada sedari lama. Jadi area-area ini ketika disadari kita mengalami lompatan. Lompatan perluasan, lompatan ruangan yang aku sebut kesadaran konteks itu atau ruangan itu meruang. Itu seperti itu. Oke? Jadi caranya adalah menghuni tubuh dengan total. Oke? Paham ya untuk kinestetik ya? Apakah ini berlaku dengan cara diam aja, Mas? Itu bebas sih menurutku. Kalau kamu gerak pun ya sebenarnya bisa kita menyadari rongga-rongga yang ada di dalam tubuh. Itu namanya peripheral kinestetik jenis pertama. Ya, paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke jenis kedua. Jenis kedua adalah peripheral auditory atau peripheral audio melalui pendengaran. Jadi selama ini kita mendengar suara itu kita tidak menyadari adanya suara yang masuk ke dalam pendengaran kita atau ke dalam telinga kita lah katakanlah itu. Nah, kadang itu kita belum bisa teman-teman, belum bisa meluas dengan pendengaran kita sendiri. Sehingga kita hanya sekedar mendengar saja, tidak dengan menyadari apa yang kita dengar dan dari mana posisinya suara itu timbul, ya enggak? Nah, kalau peripheral auditory itu latihannya gini teman-teman. Coba sadari apa yang kamu dengar di sebelah kananmu. Setelah itu sadari apa yang kamu dengar di sebelah kirimu. Sadari kamu dengar di depanmu, di belakangmu, di atasmu, di bawahmu dan seterusnya. Seperti itu. Nah, biasanya latihannya gini teman-teman. Latihannya misalkan ini ya apa ya? Misalkan ini tempat kacamata ini ya. Ini bayangkan sound system ya. Atau HP-mu. Kamu nyetel lagu lah, katakanlah nyetel lagu. Nyetel lagu mungkin yang lagi viral sekarang lagunya atau terserah lah teman-teman lah. Nyetel lagu, disetel. Nah, terus taruh sound atau taruh HP kalian di sebelah kanan. Jadi kan otomatis suaranya itu kan lebih dekat ke telinga kanan toh. Ini kan kananku ya teman-teman ya. Ini karena mirror ya. Di telinga kanan daripada kiri. Nah, ini sadari suara yang ada di sebelah kananmu. Ya. Latihannya kayak gini. Terus kalau sudah kamu sadari, coba pindah ke depan. Terus pindah ke samping kiri, ke belakang, ke atas, ke bawah seperti itu. Jadi latihannya seperti itu. Nah, efeknya kembali lagi, efeknya adalah meruang. Maka basic dari peripheral ini ya, 3 peripheral itu adalah open awareness. Open awareness itu maksudnya kesadaran yang terbuka. Jadi kamu membuka semuanya, membuka selebar-lebarnya apapun yang masuk ke dalam dirimu, apapun rasa yang ada di dalam dirimu. Contohnya yang kinestetik itu kan menyadari setiap rongga yang ada di tubuhmu. Jadi kan utuh toh, akhirnya meruang. Kalau di audio atau di pendengaran itu menyadari suara yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan seterusnya. Oke? Paham ya? Itu kalau untuk peripheral auditory ya, atau peripheral pendengaran. Kelihatan banget belangku ya. Aku habis manas-manas kemarin teman-teman, jadi nggak sempat ngupload video ya. Itu jenis kedua ya teman-teman ya. Jenis kedua adalah peripheral auditory. Nah, jenis ketiga ini peripheral eyes atau peripheral visual. Karena visual maka dengan mata, ya enggak? Nah, ini yang aku jelaskan di awal ini mirip dengan metode Hakalau atau metode penyaksian jarak yang sudah aku share dan bagikan ke teman-teman sebelumnya. Kalau Hakalau masih belum ya, mungkin next kita akan bahas Hakalau meditation dari Hawaii. Itu mirip penglihatan tepi namanya. Oke, kembali lagi ke peripheral ya. Jadi kalau peripheral eyes itu kan kalau kita pahami fenomena di dalam
di dalam aktivitas kita itu kan hampir sekitar 70 atau 80% itu didapatkan dari penglihatan, ya toh. Nah, makanya peripheral eyes ini cukup works, cukup banyak works dari 3 jenis peripheral itu karena dia langsung direct di depan. Jadi apa yang kamu pandang itu di depan tanpa harus diem menyadari gerakan atau gerak menyadari gerakan rongga itu atau di teknik kedua menyadari suara itu ya. Nah, kalau peripheral eyes itu gini basicnya. Jadi eh biasanya kita kan fokus itu di depan ya teman-teman ya. Fokus penglihatan kita itu ada di depan. Jadi misalkan kalau aku melihat jari telunjukku ini ya, itu kan aku hanya melihat jari telunjuk ini ya. Padahal kalau di peripheral eyes itu kita itu juga bisa melihat nggak hanya jari telunjuk, tapi ada tepian-tepiannya, ada keleluasaannya. Contohnya misalkan gini lah. Misalkan kalau teman-teman lihat aku di HP ini ya, ini kan aku kan duduk di tengah toh, otomatis kan kalian melihatku saja, melihat tengah ini toh, melihat fokus di tengah. Nah, kalau peripheral eyes itu kita meluaskan. Meluaskan nggak hanya kamu bisa melihat aku, tapi melihat ini. Bantal, sofa ini ya, tembok, terus ini ada hiasan tembok ini yang di pojok-pojok ini. Terus ini ada sedikit warna kuning di dekat. Jadi namanya peripheral eyes, jadi kita bisa meluas atau meruang, nggak hanya cuman di objeknya satu di depan. Oke, nah biasanya teknik ini itu lebih mudah ketika kamu kombinasikan dengan teknik penyaksian jarak ya. Teknik penyaksian jarak kan adalah menyaksikan dan menyadari jarak antara kamu dan ruangan kosong ini, antara kamu dan jarak di objek itu. Itu sama aja. Kalau peripheral eyes itu kan tertuju ke satu objek terus diluaskan. Ya. Kalau jarak itu tertuju di satu objek tapi sadari bukan objeknya tapi sadari jaraknya. Itu mirip. Seperti itu. Jadi contohnya misalkan jari telunjuk ya, jari telunjuk kita ini ya. Itu coba jari telunjuk kamu misalkan gini. Nah, ini itu ikuti jari telunjuknya. Tapi ikuti dengan bola mata yang ada di depan aja. Jadi kamu melihat tetap di depan tapi kamu ikuti sampai jari telunjuk ini hilang di sini, di area tepi. Nah, itu kamu bisa meluaskan pandanganmu. Nggak hanya jari telunjuk tapi kamu bisa meluaskan dari kanan dan kirinya. Sama, nggak hanya kanan kiri ya, tapi atas bawah dan depan belakang. Jadi kamu kayak kamera 360 itu loh teman-teman. Kamera kalau di itu ya, kalau di mobil Google Maps itu kan mobil terus atasnya mobil itu ada kamera toh. Nah, itu kayak peripheral. Jadi dia nggak hanya memandang di depan tapi dia juga di sekitar. Jadi 360 derajat. Jadi aku bisa memandang sesuatu yang ada di belakang kepalaku, di depanku, di kanan kiriku dengan pandangan peripheral eyes. Kurang lebih seperti itu ya untuk peripheral eyes. Jadi caranya kamu melihat objek-objek kecil-kecil yang ada di objek utama. Misalkan kamu sekarang melihatku ini. Otomatis kalau kita mempelajari peripheral eyes, otomatis kamu juga melihat bantal yang ada di sebelahku. Terus hiasan dinding yang ada di belakangku dan seterusnya. Oke? Paham ya? Jadi ada 3 peripheral. Tipe 3 peripheral. Nah, terus gimana Mas? Apakah kita mempraktikkan 3-tiganya? Ya nggak perlu praktik 3-tiganya sih. Kamu memilih salah satu ya yang nyaman aja. Kalau kamu tipenya visual, lebih ke ranah visual, itu kamu pakai peripheral eyes atau peripheral visual. Kalau kamu tipenya pendengaran, suka dengerin musik atau apa, itu pakai peripheral yang audio. Kalau kamu suka gerak, suka jogging, suka olahraga ya,
suka menggerakkan tubuh, senam, menari, itu pakai periferal yang jenis pertama ya periferal kinestetik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk periferal. Jadi ada 3 jenis periferal. Tujuannya itu untuk meluaskan meruang dan melihat banyak tepian-tepian yang kita tidak bisa sadari sebelumnya. Akhirnya kita bisa sadari dengan teknik periferal. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke, kurang lebih cukup ya untuk periferal. Kita akan ketemu di video metode selanjutnya. Selamat istirahat, selamat mempraktikkan periferal, dan selamat bersenang-senang.